Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek program linier. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ariel Faris dengan 3 digit NIM terakhir 050, dan teman saya. Perkenalkan, saya Nabilah Nur Fauzi dengan 3 digit NIM terakhir 080. Saya Laili Arvinasari dengan 3 digit NIM terakhir 084. Saya Muhammad Sanabil Haq dengan 3 digit NIM terakhir 086. Selanjutnya untuk pendahuluan akan diserahkan kepada Jana. Untuk Jana dipersilahkan. Terima kasih. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar dengan banyaknya orang-orang yang mencoba membangun usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Usaha kecil seperti mie ayam dan bakso memiliki peran penting dalam penguatan ekonomi. Namun untuk menjaga dan mengembangkan usaha ini, manajemen bahan baku yang efisien serta peningkatan keuntungan diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode simplex dalam pemrograman linear untuk menentukan kombinasi produk yang tepat dan mengoptimalkan hasil produksi. Pemrograman linear adalah metode matematika yang membantu dalam alokasi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memaksimalkan pendapatan atau meminimalkan pengeluaran, dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk pembahasannya, yang pertama yaitu ada identitas usaha, yang kedua mencari keuntungan maksimum melalui metode simplex, yang ketiga ada SWOT, yaitu melalui metode sensitivitas. Yang pertama yaitu identitas usaha. Nama usahanya yang pertama yaitu bakso dan mie ayam Mas Arif. Alamatnya pada Jalan Karya Bakti, nomor 3 Medono, Kota Pekalongan. Nomor teleponnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian pemiliknya yaitu Mas Arif. Menu yang tersedia yaitu yang pertama bakso dengan harga Rp10.000. Kemudian ada mie ayam dengan harga Rp13.000. Dan yang terakhir yaitu mie ayam dan bakso dengan harga Rp16.000. Untuk rincian bahannya yaitu sebagai berikut. Bakso mengandung mie sebesar 120 gram dan baksonya sendiri yaitu 100 gram. Kemudian mie ayam mengandung mie sebesar 120 gram dan ayamnya sendiri yaitu 50 gram. Kemudian untuk mie ayam dan bakso mengandung mie 100 gram, ayam 50 gram, dan bakso 100 gram. Kemudian total untuk kebutuhan seharinya itu dibutuhkan 10 kilo mie, 4 kilo ayam, dan 5 kilo bakso. Untuk model matematikanya yaitu sebagai berikut. Misalkan X banyaknya bakso yang terjual, Y banyaknya mie yang terjual, dan Z banyaknya mie ayam bakso yang terjual. Maksimal Z sama dengan 10.000 X ditambah 13.000 Y ditambah 16.000 Z. Harus memenuhi 120 X plus 120 Y plus 100 Z kurang dari atau sama dengan 10.000, 50 Y plus 50 Z kurang dari 4.000, 100 X plus 100 Z kurang dari atau sama dengan 5.000. Berikut keuntungan maksimum dengan menggunakan metode simplex. Untuk yang pertama yaitu perhitungan manual. Dapat dilihat pada tabel 4.1 yaitu sebagai program awalnya. Kemudian tabel 4.2 sebagai program yang kedua dan tabel 4.3 sebagai program yang ketiga. Kemudian pada tabel 4.4 diperoleh program optimal karena untuk setiap ZJ min CJ lebih dari atau sama dengan 0, maka program sudah optimal.
Z-Max-nya yaitu 1.260.000, kemudian diperoleh PO-nya X sama dengan 10, Y sama dengan 40, dan Z sama dengan 40. Jadi pendapatan harian maksimal yang bisa ditempatkan mie ayam dan bakso Arif yaitu sebesar Rp1.260.000 dengan banyaknya bakso yang harus terjual sebanyak 10 porsi, mie ayam yang harus terjual sebanyak 40 porsi, dan mie ayam bakso yang harus terjual sebanyak 40 porsi. Kemudian jika menggunakan perhitungan POM QM, dapat dilihat pada gambar 4.1, hampir sama seperti pada perhitungan manual, yaitu diperoleh Z-Max sama dengan 1.260.000 dengan PO X sama dengan 10, Y sama dengan 40, dan Z sama dengan 40. Jadi pendapatan harian maksimal yang didapatkan mie ayam dan bakso Arif yaitu sebesar Rp1.260.000 dengan banyaknya bakso yang harus terjual sebanyak 10 porsi, mie ayam yang harus terjual sebanyak 40 porsi, dan mie ayam bakso yang harus terjual sebanyak 40 porsi. Kemudian untuk SWOT, sensitivitas akan dilanjutkan oleh Nabila Nurfauzi. Baik, kemudian untuk SWOT-nya, yaitu sensitivitasnya. Yang pertama, perubahan pada kapasitas sumber daya. Untuk perhitungan manualnya, misalkan dari masalah yang diberikan terjadi perubahan pada kapasitas, yaitu perubahan persediaan bakso dengan berkurang alfa gram atau bertambah alfa gram. Untuk A inverse-nya diperoleh sebagai berikut. Kemudian untuk perubahan nilai B1-nya, yang semulanya 10.000 menjadi 10.000 ditambah alfa. Kemudian diperoleh X sama dengan A inverse dikali QX. Untuk X-nya yaitu S1, S2, dan S3 untuk sama dengan A inverse-nya seperti yang diketahui sebelumnya dikali QX-nya yaitu 10.000 plus alfa, 4.000, 5.000, dan 5.000. Selanjutnya diperoleh perhitungan sebagai berikut. Kemudian diperoleh sensitivitas B1 yaitu minus 1.400 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 5.600. Ekivalen dengan 10.000 dikurangi 1.400 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 10.000 ditambah 5.400. Ekivalen dengan 8.600 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 15.600. Ini berarti untuk kapasitas mie 8.600 gram kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 15.600 gram akan memberikan Z max dan PO tetap. Kemudian dengan perhitungan yang sama untuk B2 diperoleh 1.666,67 kurang dari sama dengan beta kurang dari sama dengan 4.583,33. Dan untuk B3-nya diperoleh 333,33 kurang dari sama dengan gamma kurang dari sama dengan 9.666,67. Selanjutnya, dengan perhitungan POM QM diperoleh hasil yang sama dan diperoleh kesimpulan ini berarti untuk kapasitas mie 8.600 gram kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 15.600 gram akan memberikan Z max dan PO tetap. Kemudian untuk kapasitas ayam 1.666,67 gram kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 4.583,33 gram akan memberikan Z max dan PO tetap juga. Kemudian untuk kapasitas baksonya 333,33 gram kurang dari sama dengan gamma kurang dari sama dengan 9.666,67 gram akan memberikan Z max dan PO tetap juga. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Laili. Sensitivitas yang kedua yaitu perubahan pada koefisien fungsi tujuan. Misalkan diberikan masalah pada perubahan pada keuntungan yang diperoleh untuk setiap mangkok bakso dari Rp10.000 menjadi alfa rupiah, maka tabel optimalnya menjadi tabel 5.1 seperti pada gambar. Akan tetap merupakan tabel optimal apabila ZJ min JJ lebih dari sama dengan 0 untuk semua J.
Jadi, tabel tetap menunjukkan program optimal apabila alfa lebih dari sama dengan 3.000 dan alfa kurang dari sama dengan 18.166,67 rupiah. Ini berarti untuk C1 lebih dari 3.000, lebih dari sama dengan 3.000 atau kurang dari sama dengan 18.166,67 akan memberikan Zmax sama dengan 10 alfa plus 1.160.000 dengan PO tetap. Untuk perhitungan POM-QM pada gambar 5.2, ini berarti untuk variabel X, C1 lebih dari 3.000, lebih dari atau sama dengan 3.000, kurang dari sama dengan 18.166,67, akan memberikan Zmax sama dengan 10 alfa plus 1.160.000 rupiah dengan PO tetap. Sama halnya dengan variabel Y dan Z, dengan C2-nya lebih dari sama dengan 6.000, lebih dari atau sama dengan 6.000, kurang dari atau sama dengan 17.666,67 rupiah, akan memberikan Zmax 40 beta plus 740.000 dengan PO tetap. Dan untuk variabel Z, C3-nya lebih dari sama dengan 11.333,33 rupiah, kurang C3 kurang dari sama dengan 23.000, akan memberikan Zmax 40 gamma plus 620.000 rupiah dengan PO tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariel. Untuk selanjutnya yaitu sensitivitas untuk penambahan kendala baru. Pada periode pertama, penjualan persediaan ayam tak terbatas. Namun pada periode kedua, ketersediaan ayam terbatas sebanyak 5.000 gram. Model matematika yang bersesuaian dengan periode 2 adalah sebagai berikut. Zmax itu 10.000 X ditambah 13.000 Y ditambah 16.000 Z harus memenuhi 120 X plus 120 Y plus 100 Z kurang dari sama dengan 10.000, 50 Y plus 50 Z kurang dari 4.000, 100 X plus 100 Z kurang dari 5.000, 50 X plus 50 Y plus 50 Z kurang dari 5.000. Selanjutnya diperoleh tabel sebagai berikut. Diperoleh tabel 5.4 sehingga diperoleh tabel 5.5. Nah, tabel 5.6 merupakan tabel optimum karena untuk setiap CJ min CJ itu tak negatif, maka program sudah optimal dengan Zmax sama dengan 1.260.000, X sama dengan 10, Y sama dengan 40, dan Z sama dengan 40. Jadi pendapatan harian maksimal yang bisa didapat mie ayam dan bakso Pak Arif yang dengan ketersediaan bahan tersebut yaitu 1.260.000. Dengan banyaknya bakso yang harus terjual sebanyak 10 porsi, mie ayam yang harus terjual sebanyak 40 porsi, dan mie ayam bakso yang harus terjual sebanyak 40 porsi. Selanjutnya, sensitivitas untuk yang keempat, yaitu penambahan variabel baru. Penambahan produk baru, tambahan berupa menu baru yaitu soto ayam dengan harga 20.000 dengan setiap porsinya membutuhkan 100 gram mie ayam dan 50 gram ayam. Sehingga diperoleh model matematika baru sebagai berikut. Next. Nah, tabel 5.7 menunjukkan tabel optimal. Karena untuk setiap CJ min CJ tak negatif, maka program sudah optimal. Sehingga penambahan produk baru tidak berpengaruh terhadap tabel optimalnya. Atau tanpa penambahan produk baru berupa soto ayam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Laili.
Sensitivitas yang kelima yaitu perubahan pada koefisien teknis. Misalkan dari masalah yang diberikan Mas Arif mengubah komposisi bahan untuk bakso, sehingga setiap mangkok bakso membutuhkan 100 gram mie dan 50 gram bakso. Sumber daya dan ketentuan yang lain tidak berubah. Maka model matematika masalah baru ini sebagai berikut. Max Z sama dengan 10.000 X plus 13.000 Y plus 16.000 Z dengan fungsi kendalanya 100 X plus 120 Y plus 100 Z kurang dari sama dengan 10.000, 50 Y plus 50 Z kurang dari sama dengan 4.000, 50 X plus 100 Z kurang dari sama dengan 5.000. Kemudian untuk B inverse diperoleh matriks sebagai berikut yang tertera dalam gambar. Karena pada masalah ini, matriks pada kolom X diubah dari A1, 120, 0, 100 menjadi A1 bintang, 100, 0, 50. Maka A1 bintang itu sama dengan B bintang plus A1 sama dengan 550 per 700, 200 per 700, negatif 200 per 700. Sehingga diperoleh seperti pada tabel 5.11. Kemudian diperoleh tabel optimal, yaitu pada tabel 5.12. Tabel 5.12 adalah tabel optimal dan memberikan Zmax sama dengan Rp13.800.000 per 11, untuk X sama dengan 140 per 11, Y sama dengan 400 per 11, dan Z sama dengan 450 per 11. Perubahan koefisien teknis pada variabel X ternyata menurunkan nilai Z. Ini berarti perubahan komposisi bahan untuk bakso memberikan kerugian. Baik, kemudian kita menuju simpulan. Setelah melakukan perhitungan dengan metode simplex dan sensitivitas untuk mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya dengan keterbatasan bahan seperti di atas, bakso dan mie ayam Arif perlu menjual 10 porsi bakso, 40 porsi mie ayam, dan 40 mie ayam bakso. Dengan pendapatan harian maksimal sebesar Rp1.260.000 dengan keterbatasan bahan berupa 10 kg mie, 4 kg ayam, dan 5 kg bakso untuk setiap harinya. Baik, demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai proyek program linear kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.